Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu lagi dalam pembelajaran fikih pertemuan ketiga, yaitu tentang makanan haram, kelas 6 semester 1 tahun pelajaran 2020-2021. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini materi fikih makanan haram yaitu menganalisis ketentuan makanan yang haram dengan indikator, menjelaskan pengertian makanan haram, menyebutkan macam-macam makanan haram, menyebutkan ciri-ciri dan jenis-jenis dari makanan haram. Tentunya kalian sudah bisa membayangkan apa itu makanan yang haram. Makanan yang dapat mempengaruhi kondisi fisik dan mental manusia, serta berpengaruh terhadap iman dan kualitas ibadahnya. Nah, anak-anak, begitu pentingnya masalah makanan ini, hingga Allah sendiri menyebutkan mana saja makanan yang tidak boleh dikonsumsi di dalam Al-Quran. Dan Rasulullah juga pernah bersabda, yaitu daging mana saja yang tumbuh dari makanan yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Nah, tentang makanan haram ini Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu'u illa ma dakkaitum wa ma dubiha 'alan nusubi wa antas taqsimu bil azlam dan dikonsisten, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. Dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah sebuah kefasikan. Anak-anak, sekarang kita mengenal arti makanan haram. Nah, apa itu makanan haram? Makanan haram itu sendiri berasal dari kata makan, yang artinya aktivitas memasukkan sesuatu ke dalam tubuh yang bertujuan untuk menghilangkan rasa lapar. Kata haram berasal dari kata dalam bahasa Arab yang artinya sesuatu yang dilarang. Jadi, makanan haram adalah makanan atau suatu benda yang haram dikonsumsi oleh manusia, terutama umat Islam. Dan apabila tetap mengkonsumsinya, maka ia berdosa. Selanjutnya, macam-macam makanan yang haram. Yang pertama adalah makanan haram yang haram aini. Nah, macam makanan haram itu ada dua. Yang pertama haram aini, yang kedua adalah haram sababi. Haram aini adalah hukum asal dari makanan itu sendiri memang sudah haram,
ditinjau dari sifat bendanya seperti daging babi, darah, dan juga bangkai. Sekarang, haram aini itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, berupa hewani, yakni haramnya suatu makanan itu berasal dari hewan. Contohnya, daging babi, ulat, dan lain-lain. Yang kedua, berupa nabati, yakni haramnya makanan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya, seperti ganja, berjubung, dan lain-lain. Yang ketiga, benda yang berasal dari perut bumi. Jika dimakan akan mematikan atau membahayakan dirinya. Contohnya seperti timah, aspal, dan lain-lain. Nah, macam makanan haram yang kedua yaitu haram sababi. Apakah haram sababi itu? Yaitu hukum asal makanan itu sendiri adalah halal. Tapi berubah menjadi haram karena adanya sebab yang menjadikan haramnya makanan itu. Contohnya, seperti daging sapi yang digoreng menggunakan minyak babi. Yang awalnya daging sapi itu adalah halal, tapi karena digoreng menggunakan minyak babi, maka daging sapi itu menjadi haram untuk dimakan. Haram sababi dapat ditinjau dari hasil usaha yang tidak dihalalkan oleh agama. Yang pertama, makanan haram yang diperoleh dari usaha dengan cara dolim, contohnya seperti mencuri, korupsi, dan lain-lain. Yang kedua, makanan haram yang diperoleh dari hasil judi, undian harapan, taruhan, dan lain-lain. Yang ketiga, hasil haram dari penjualan makanan haram, seperti menjual daging babi, uangnya digunakan untuk membeli makanan, maka makanan yang dibeli itu menjadi haram untuk dimakan. Yang keempat, hasil haram dari menggunakan uang atau riba, yaitu menggandakan uang yang hukumnya adalah haram. Kemudian selanjutnya kita akan belajar ciri-ciri makanan yang diharamkan. Apa ciri-cirinya? Yang pertama, terdapat dalil yang melarang untuk memakannya. Yang nomor 2, kotor, menjijikkan, mendatangkan mudarat, serta berbahaya bagi tubuh dan juga kesehatan. Yang ketiga, makanan yang mengandung racun. Yang keempat, makanan yang memabukkan. Yang kelima, disembelih tanpa menyebut nama Allah dan untuk tujuan tertentu, misalnya untuk sesajen atau sesembahan. Jenis makanan yang diharamkan, yang pertama, bangkai binatang, kecuali ikan dan belalang. 2 bangkai ini halal, seperti sabda Nabi, uhillat lakum maitatani waddamani, wa ammal maitatani falhutu wal jaradu, wa ammad dammani falkibu waqqahari. Yang artinya, dihalalkan bagi kalian 2 bangkai dan 2 darah. Adapun 2 bangkai tersebut adalah ikan dan belalang, sedangkan 2 darah tersebut adalah hati dan juga limpa. Jenis makanan yang diharamkan nomor 2 yaitu darah dari bangkai halal maupun haram, meskipun sudah dimasak, contohnya seperti saren atau dideh yang mirip banget dengan daging hati dan juga limpa. Yang ketiga, makanan yang buruk, menjijikkan atau najis, contohnya seperti kecoa, lalat, tikus, cacing, dan juga
Yang keempat, daging babi, termasuk di dalamnya kulitnya, tulangnya, dan semua bagian dari daging babi itu adalah haram. Yang kelima, binatang yang disembelih tidak atas nama Allah. Yang keenam, makanan yang membahayakan, contohnya makanan yang mengandung racun, mengandung alkohol, dan juga makanan yang sudah basi. Anak-anak, itu tadi adalah jenis-jenis dari makanan yang haram, dan juga hukum dari makanan haram, dan juga pengertian dari makanan haram. Untuk pelajaran pada pelajaran makanan haram ini cukup sampai di sini, dan minggu depan kita akan belajar tentang menjauhi makanan yang haram, kemudian hikmah makanan yang haram. Tetap semangat ya, walaupun dalam keadaan pandemi yang seperti ini. Dan sebelum kita akhiri, kita berdoa semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan kalian menjadi kita yang solih dan juga solihah. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.